Halo guys, David di sini dan ini adalah video kesimpulan soal Asus Zenfone 3 versus Samsung Galaxy A5 2016. Harga kedua HP ini cuma dibedain sekitar 400.000, Zen 3 sekitar 4 juta dan A5 sekitar 4,3. Jadi wajar kalau banyak yang bingung mau pilih HP yang mana. Di video sebelumnya, kita sudah melihat kalau kecepatan dan kemampuan multitasking Zen 3 jauh lebih baik dari A5 versi Lollipop. Saya udah coba versi Marshmallow dan hasilnya sama, jadi nggak saya buatin videonya karena memang nggak ada bedanya. Zen 3 juga lebih bagus dari A5 kalau ngomongin fotografi, terutama dalam kondisi low light. Tapi kalau soal video, Zen 3 yang kalah. Detailnya bisa Anda tonton di ketiga video ini. Karena di video ini kita nggak bakal ngebahas soal itu lagi, tapi kita bakal ngebahas sisanya. 1. Desain. Menurut saya, desain adalah aspek terkuat yang ada di A5 2016. Wajar aja, Samsung seri A memang nekenin banget soal desain ala flagship tapi dijual dengan harga yang lebih murah. Bagian depan dan belakang HP ini sudah kaca semua. Mirip banget sama bahasa desain di Galaxy Note 5. Dilengkapi dengan balutan logam di sisinya, tampilan di A516 memberikan kesan yang elegan tapi tetap kelihatan kokoh dan feel-nya pun mantep di tangan. Sementara itu, Zenfone 3 juga punya bahan kaca di bagian depan dan belakang. Sementara bagian sisinya dibalut oleh bahan yang bukan besi, tapi feel-nya tetap kokoh dan kerasa sama kuatnya. Tombol yang ada di sisi Zen 3 juga agak beda dari A5, karena selain penempatannya yang beda, tombol-tombol ini punya tekstur garis-garis sehingga feel waktu neken jadi tambah mantap. Perbedaan yang paling kerasa adalah penempatan pemindai sidik jari. Buat Zen 3, posisinya ada di belakang yang lebih alami, buat jari telunjuk waktu kita keluarin HP dari kantong. Sedangkan di A5, posisinya ada di tombol home fisik di bagian depan yang lebih alami buat jempol. Ngebahas desain ini mirip sama ngebahas foto, sifatnya suka-suka dan penilaiannya bergantung sama selera. Kalau antara kedua HP ini saya lebih suka sama A516, karena bentuknya sedikit lebih langsing dan bentuknya lebih ngotak kayak Sony Xperia. Sesimpel itu. Tapi kalau Anda lebih suka bentuk HP yang lebih melengkung di setiap sudut dan sisinya kayak Google Pixel, iPhone, atau Oppo iPhone Plus, Zenfone 3 tentu lebih cocok sama selera Anda. 2. Fitur. Fingerprint. Walaupun kedua HP ini punya pemindai sidik jari, tapi kualitas di Zenfone 3 menang jauh dari A516. Di Zenfone 3, pemindainya akurat dan kenceng, nggak pakai tapi-tapian. Sementara di A5, kualitasnya kerasa yang penting ada aja, nggak perlu bagus-bagus banget. Selain baca sidik jarinya lambat, kadang akurasinya juga ngaco. Saya pernah harus reset factory HP ini karena sidik jarinya nggak mau kebaca, dan malah minta password yang saya udah lupa jawabannya. Soal fingerprint, Zen 3 jelas lebih ciamik. Slot kartu SIM. Soal ini, A5 ngasih pilihan yang lebih fleksibel dari Zenfone 3. Soalnya A5 sudah kasih slot dual SIM ditambah slot kartu microSD. Sementara Zenfone 3 kita harus kompromi sedikit milih dual SIM atau satu micro SIM plus microSD. Nggak bisa 3 kartu. Tapi di sini ada dua faktor yang bisa bikin Anda milih Zenfone 3. Yang pertama adalah memori internal di Zen 3 yang udah 32GB, lebih besar dari A5 yang cuma 16GB. Dengan kapasitas ekstra sampai 16GB itu, mungkin Anda nggak perlu keluar duit tambahan buat beli kartu microSD. Faktor kedua adalah kemampuan Zen 3 yang bisa nangkep koneksi 3G di SIM kedua. Padahal di HP lain termasuk A5, kalau SIM 1 udah 3G atau 4G, SIM kedua bakal kekunci di jaringan 2G. Hal ini penting karena biasanya jaringan 2G itu udah bikin orang kesusahan buat terhubung ke internet dan cuma bisa buat nelpon doang. Bahkan kadang buat nelpon pun susah, sehingga kalau mau dibilang dual SIM pun sebenarnya nggak maksimal. Kalau SIM kedua udah bisa 3G kayak di Zenfone 3, baru potensinya bisa kepake lebih banyak. Jadi Anda tinggal pilih aja. Kalau perlu HP dengan isi data kayak foto, musik, video, atau aplikasi yang sangat-sangat banyak sampai 30GB lebih, dan juga butuh dua nomor sekaligus, tentu pilih A5. Tapi, kalau Anda nggak pernah ngisi HP dengan data yang berjubel dan butuh dual SIM yang kerjanya maksimal, pilih Zenfone 3. Lain-lain. Zen 3 punya LED notifikasi, A5 nggak. Buat yang sering chatting atau yang notifikasinya banyak, lampu kecil yang satu ini cukup penting supaya kita nggak ngecek HP terus-terusan. Selain itu, Zen 3 juga sudah punya sensor gyroscope buat nonton video 360 dan main game VR atau AR kayak Pokemon Go. Tapi, seberapa sering sih Anda pakai sesuatu yang butuh gyroscope? Main Pokemon Go pun kebanyakan matiin fiturnya buat bisa nangkep Pokemonnya lebih mudah. Dan ngomongin soal yang nggak penting-penting amat, A516 sudah punya fitur NFC, tapi Zenfone 3 belum ada. Dan sama kayak gyroscope, siapa sih orang Indonesia yang sering pakai NFC?
Tapi kalau Anda sering pakai gyro dan NFC, komen di bawah ya. Biar saya jadi lebih tahu dan mungkin bisa manfaatin fitur ini lebih banyak. 3. Tampilan antarmuka atau user interface. Soal ini sih juga sesuai selera. Tapi buat saya, belum ada yang bisa ngalahin tampilan antarmuka Samsung versi Marshmallow kayak yang ada di A516. Tampilannya bersih, aplikasi bawaannya dikit, dan icon-iconnya lebih cakep dari Zen UI di Zenfone 3. Pilihan kustomisasi di A5 juga kelihatan lebih banyak dan beragam dari Zen 3, terutama di bagian pilihan ketika kita mau mengganti tema. Entah karena saya kebanyakan review HP Samsung atau apa, tapi susunan fungsi yang di dalamnya kerasa lebih mudah dimengerti alias intuitif. Aplikasi pabrikan kayak kalkulator, kontak, alarm, timer, sampai perekam suara di A5 juga lebih enak dilihat daripada Zen 3, walaupun secara fungsi ya sama aja. 4. Performa gaming dan baterai. Di video ngebut-ngebutan kemarin, Zen 3 jauh meninggalkan A516, dan cerita itu berlanjut ketika saya uji dengan bermain game 3D seperti Suicide Squad Special Ops dan Lara Croft Go. Saat bermain Suicide Squad, Zen 3 bisa jalanin game ini dalam settingan grafis paling tinggi dengan lancar, sedangkan A5 terasa patah-patah ya walaupun tetap bisa dimainin. Lara Croft Go juga sama, Zen 3 terasa lebih lancar dan nyaman waktu dimainin. Dan kalau ngomongin suhunya panas apa enggak, kedua HP ini nggak panas kok, jadi tenang aja. Nah, soal daya tahan baterai, kedua HP ini bisa mendukung kegiatan saya dalam satu hari tanpa masalah. Tapi kasusnya jadi agak beda kalau misalnya malam-malam saya lupa ngecas baterai. Biasanya Zenfone 3 masih nyisain baterai sekitar 40% waktu udah dipakai seharian, sehingga buat besoknya pun masih bisa dipakai sampai sore. Tapi buat A5, biasanya sisa 20% kalau udah dipakai seharian, dan biasanya nggak bakal tahan sampai besok siangnya. Untungnya A5 udah dukung teknologi fast charging yang bisa ngisi baterainya secara cepat, karena paling-paling cuma butuh waktu setengah jam buat ngisi baterai lebih dari 50%. Sedangkan Zen 3 agak lama soal ngecas. Kalau mau penuh mungkin butuh waktu 2 jam. Tapi karena saya udah kebiasa ngecas HP sebelum tidur, butuh waktu 3-4 jam buat penuh kayak Zenfone Max juga nggak masalah. Yang penting besoknya bisa tahan waktu dipakai seharian. Kalau kebiasaan Anda mungkin beda, jadi tinggal sesuaiin aja sama keunggulan dari kedua HP ini. Kesimpulan, jadi Asus Zenfone 3 atau Samsung Galaxy A5 2016? Tergantung. Kalau Anda menganggap penampilan adalah aspek yang paling penting dari sebuah HP, pilih A5 2016, karena Anda bisa nyicipin sebuah HP berpenampilan flagship dengan harga cuma setengahnya. Penampilan Zenfone 3 memang nggak jelek, bahkan jauh lebih bagus dari Zenfone generasi sebelumnya. Tapi kalau dibandingin samping-sampingan, buat saya A5 2016 masih lebih bagus. Selain itu, A5 2016 juga cocok buat Anda yang HP-nya harus bisa dual SIM plus microSD dan harus ada NFC. Tapi, kalau Anda adalah pengguna yang lebih mentingin kualitas kamera, lebih mentingin main game lancar, multitasking lancar, koneksi kedua kartu SIM kencang, RAM lebih besar, harganya lebih murah, punya LED notifikasi, sensor sidik jari cepat dan akurat, Zenfone 3 adalah pilihan yang lebih tepat. Memang, kamera A516 nggak jelek, main game juga bisa walaupun agak patah. Tapi kalau mau dibandingin samping-sampingan, A5 jelas keinjek oleh Zenfone 3. Istilahnya, Anda pilih HP yang keren di luar atau di dalam. Kalau keren di luar, pilih A516. Kalau keren di dalam, pilih Zenfone 3. Kalau ada yang nggak nonton video ini dan nanya saya lebih rekomendasiin yang mana, saya langsung jawab Zenfone 3. Demikian video komparasi untuk Asus Zenfone 3 dan Samsung Galaxy A5 2016. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!